kritikan, saran dari masyarakat melalui berbagai platform gitu. Tapi kita sekaligus juga kita mengarahkan bahwa memang ada prosedur tertentu yang harus dijalani untuk sama-sama mengawal kegiatan pemerintahan ini. Berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan itu hal sesuatu yang berbeda. Ada loh pembelajaran yang sifatnya kekinian gitu ya, podcast. Ada persiapan pemilihan dan ini masuk di ranah. Oh, maksudnya di persiapan pemilihan? Ya, persiapan. Oh, masuk Pamadi di persiapan pemilihan? Ya, betul. Oh, itu masuk Forbiti Audit, Pak? Di Forbiti Audit gitu masuk, Pak? Dalam Perpres 16/18 ini memang perluasan fungsi untuk PPK itu sangat besar. Ini perbedaan mendasar dari aturan sebelumnya, yaitu Perpres 54 2010. Di mana PPK tidak hanya menerima hasil pekerjaan yang telah diperiksa oleh tadi penerima hasil pekerjaan, tapi justru dia sebagai subjek penerima hasil pekerjaan. Berita acara serah terima hasil pekerjaan yang paling bisa diterima adalah yang sudah ditandatangani oleh PPK. Ini aturan yang terbaru. Dan fungsi dari panitia atau pejabat pemeriksa hasil pekerjaan di sini sebenarnya kapasitasnya sebenarnya hanya memeriksa administratif. Iya. Ya. Jadi dia hanya membantu sebenarnya ke PPK. Jadi PPK bertanggung jawab penuh. Ya, artinya PPK pemeran utama nih Bu ya, dalam PPJ, dalam rezim Perpres 16 2018. Iya, rezim ya. Iya, aturan terbaru memang seperti itu. Jadi PPK adalah pelaku utama dari semua tadi itu, dari rangkaian pengadaan barang jasa, mulai dari perencanaan sampai penerimaan hasil pekerjaan. Dan ini yang mendasar sebenarnya. Tapi saya sarankan jangan juga takut menjadi PPK. Gitu. Kok seolah-olah kayak dituntut sebagai manusia super gitu ya. Superhero ya Bu. Superhero. Jadi semuanya ditangani oleh PPK. Padahal ya ini menantang sebenarnya. Kenapa makanya PPK itu diminta untuk menjadi lebih profesional, itu juga ditetapkan di Perpres 16/18 ini, di mana per 1 Januari 2024 PPK itu sudah harus memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi gitu. Sertifikat kompetensi inilah yang menunjukkan bahwa profesionalisme seorang PPK itu yang dibutuhkan. Saat ini kondisi kita di Kumham, PPK ini kan masih dirangkap ya, pekerjaan yang dirangkap. Betul. Saya yakin betul teman-teman apalagi di Satker kadang kewalahan, karena mereka kan punya tugas fungsi utama sebenarnya. Misalkan kepala Satker itu kan saat ini mereka KPA yang juga merangkap sebagai PPK. Bayangkan bagaimana tuntutan dari Perpres 16/18 ini bisa terakomodir dengan baik. Kalau harus diemban dan dikerjakan semua oleh satu orang. Jadi inilah justru tantangan terbesar kita semua, baik ini di UKPBJ maupun Itjen, untuk bisa membantu menciptakan satu
lingkungan tata kelola yang memberikan kenyamanan dan juga keamanan buat para pelaku pengadaan barang jasa. Baik. Jika kita melihat kondisi saat ini, Bu, masih ada, saya tidak tahu banyak atau sedikit ya, mungkin nanti Ibu pada saat paparan bisa menyampaikan. Sebenarnya APIP ini sudah maksimal atau belum, Bu, perannya? Dan apakah memang APIP ini seorang diri gitu yang harus mengawas, menjadi pengawas internal sesuai namanya, atau memang harus ada keterlibatan kita juga? Baik sebagai user atau sebagai pengelola pengadaan, karena teman-teman kita di sini banyak yang juga yang user, Bu. Bu. Oke, end user ya. Ya sebenarnya tugas fungsi Itjen APIP itu kan dalam kerangka sistem pengendalian internal itu kan sebagai quality insurance. Tapi memang lagi-lagi betul sebenarnya yang utama juga adanya dukungan dan komitmen dari semua pihak. Tidak bisa juga melakukan hal ini sendiri, ibaratnya sebagai pahlawan pengawasan internal sendiri gitu ya. Karena ini seharusnya sistem pengendalian internal juga sudah harus dipahami oleh semua pihak stakeholder yang terkait. Baik. End user dalam hal ini itu juga berperan penting. Karena apa? End user itu sebenarnya juga berperan dari sisi awal justru. Perencanaan. Dari perencanaan, betul. Mulai dari penganggaran itu user tahu persis gitu. Apa sebenarnya maksud dan tujuannya untuk menganggarkan suatu pengadaan yang nanti mengakibatkan pengadaan barang jasa. Baik, Bu, kita tahan dulu, Bu, diskusi kita. Nanti kita sambung lagi. Nah, ini Pak Edo sudah bergabung kembali, alhamdulillah. Mohon maaf tadi sempat terputus ya, Pak ya? Iya nih, sinyal. Iya nih, kayaknya baik. Jaringan kita masih belum akrab nih. Enggak apa-apa, Pak. Monggo, Pak, dilanjutkan, Pak. Halo, dengar, Pak? Ya, kedengeran, Pak. Kedengeran. Oke. Nanti kita join lagi ya, Bu, ya. Udah ini lagi? Sudah, Pak, sudah. Udah ya? Paparan saya udah terlihat ya? Sudah, Pak Edo. Ini untuk pajak yang apa? Pajak 23 ya, PPh 23 untuk jasa lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini sangat penting ya, karena temuan kami sekarang itu sama BPK juga eksternal juga. Sudah mulai menyorot tentang penerapan pemotongan pajak ya, PPh 21, 22, 23, dan PPh final. Khususnya untuk sewa gedung bangunan itu harus menggunakan PPh final ya, yaitu sebesar 10%. Gitu. Next, ini peran APIP nih yang lagi didiskusikan oleh Bu Yeti tadi ya, sama Mas Tio ya, yang tadi ya. Di sini bahwa peran APIP dalam pengadaan dan jasa ini diatur jelas dengan dalam ini ya, di dalam Perpres nomor 16 itu ya. Ya, pertama ya, masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP ya, terkait dengan pengadaan barang dan jasa disertai dengan bukti faktual dan kredibel dan autentik ya. Kemudian aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP. Jadi kami juga bisa menerima pengaduan dari aparat penegak hukum, tidak hanya dari masyarakat. APIP menindaklanjutinya melalui pengaduan sesuai kewenangan kami. Ya, terkait kalau di sini nanti kita menerima pengaduan melalui e-lapor maupun whistleblowing system. Juga bisa melalui secara surat menyurat ya langsung kepada Inspektur Jenderal atau Menteri Hukum dan HAM. Karena kami juga banyak mendapatkan tembusan pengaduan dari KPK maupun dari unit aparat penegak hukum lainnya gitu. Halo? Ya, halo Pak. Nah, untuk ini adalah peran APIP dalam pengadaan barang dan jasa ya, sangat jelas sekali bahwa kami mengontrol terkait pengadaan barang dan jasa. Namun karena pengadaan barang jasa ini adalah sifatnya dilaksanakan oleh pelaku pengadaan barang dan jasa, maka kami butuh bantuan masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya dalam pengadaan barang dan jasa. Pengaduan terkait adanya penyimpangan
pengadaan barang dan jasa gitu. Di sini ada peran kami nih di sini. Untuk pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu bisa melihat di sini. Di sini Bapak Ibu. Di sini ada perencanaan pengadaan, kami melakukan kontrolnya terhadap review RKKL maupun review RKBMN ya. Untuk proses pelelangan kami melakukan kontrol terkait dengan probity audit ya. Penanganan pengaduan atau monitoring melalui IPROK ya, SPSE. Untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa, kami bisa melakukan program kerja audit sesuai dengan program kerja Inspektorat Jenderal, rekomendasi blacklist penyedia maupun monitoring melalui monitoring. Nah ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan kontrol oleh Inspektorat Jenderal dalam pengadaan barang dan jasa ya, gitu ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tapi banyakkan inspektorat sekarang melakukan pendampingan melalui probity audit ya. Probity audit itu banyak dilakukan oleh inspektorat dengan satuan kerja. Nah ini hasil kami ya, kontrol terhadap pengadaan barang dan jasa, ya mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak sampai serah terima barang dan jasa. Ada beberapa kontrol yang kami lakukan di dalamnya Bapak Ibu semua. Ada perencanaan, ada titik-titik kritis atau residennya Bapak Ibu semua. Jadi risiko yang ditetapkan. Ini juga halo. Ya Pak, masih tersambung. Mas Tio. Masih tersambung Pak. Halo. Halo. Oh ya. Oke. Di sini juga ada beberapa temuan-temuan berulang ya. Temuan-temuan berulang yang ditemukan oleh internal maupun eksternal terkait dengan pengelolaan barang dan jasa. Bapak Ibu nanti bisa sharing di sini, nanti Mas Tio ada sesi tanya jawab terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Di sini masih ada indikasi pinjam bendera ya, masih tetap ini ya, masih tetap indikasi terbesar ini masih sering terjadi pinjam bendera oleh dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa ya. Hah? Pinjam bendera sama tiangnya? Enggak, Pak. Nggak pakai tiang, Pak. Makanya nggak kelihatan benderanya. Nggak pakai tiang gitu. Nggak pakai tiang gitu, makanya. Nah, di sini ada di Perpres memang udah diatur kontrol ya terkait dengan mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa ya. Satu, melakukan koordinasi melalui APIP ya, melalui probity audit ya. Kerjasama dengan KPK atau BPKP perwakilan ya untuk pendampingan Satker, karena Satker kadang-kadang kalau mengundang kami ke daerah nggak punya anggaran Pak Tio. Nah di daerah itu juga ada namanya BPKP ya, BPKP yang membantu Satker dalam melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa ya. Kemudian bisa melakukan kerjasama dengan kejaksaan untuk kegiatan konstruksi yang sifatnya besar, kerjasama dengan kepolisian juga untuk pengadaan barang dan jasa, dan LKPP. LKPP juga sekarang sudah ada di daerah, juga bisa melakukan pendampingan terhadap satuan kerja terkait dengan apabila membutuhkan pendampingan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang tadi Bu Yekti ya, di sini ada peran UKPBJ dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan barang dan jasa ya, pengadaan barang dan jasa. Di sini adalah UKPBJ ini membantu PA atau KPA dalam merencanakan pengadaan. Sebagai pokja pemilihan bisa dia berfungsi. Sebagai pejabat pengadaan juga dia bisa berfungsi, sebagai pokja dan pejabat pengadaan juga dia bisa berfungsi sekaligus, dan membantu PPK dalam manajemen kontrak. Jadi peran UKPBJ ini sangat penting sekali Mas Tio, sangat penting sekali sekarang dalam membantu satuan kerja di daerah. Namun memang UKPBJ ini masih membutuhkan SDM yang besar untuk menangani 33 provinsi Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini ada peran kita di sini. Inspektorat Jenderal ya sebagai quality control ya, peringatan dini, katalisator dan konsultan ya. Kalau sekarang saya berfungsi ditemani oleh Pak Tio sebagai konsultan ya, sebagai konsultan terhadap teman-teman di Satker, BHP di lingkungan AHU semuanya. Ya, gitu Pak Tio. Biar nggak terlalu lama, nanti biar kita langsung proses diskusi bahwa pengadaan barang jasa ini sudah
peran APIP biasa luar biasa ya di sini, tapi kami banyak berperan dalam pengadaan jasa itu, sebenarnya kontrolnya di probity audit ya. Probity audit ini sebenarnya masih belum dipahami oleh seluruh Satker ya, bahwa probity audit ini bukan audit ya, tapi membantu Satker agar pelaksanaan pekerjaannya on the track ya, sehingga Satker itu tidak melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Banyak kan probity audit ini kita terima ketika Satker melakukan pembangunan jasa konstruksi ya, karena pekerjaan jasa konstruksi cukup kompleks ya, khususnya anggaran-anggaran yang cukup besar, biasanya dimintakan probity audit dari Satker kepada Inspektorat Jenderal. Baik. Gitu Pak Tio. Baik, Mas Pak Tio. Terima kasih banyak. Gitu. Nanti bahan paparannya bisa di-share ke teman-teman untuk bisa membaca, karena ini Zoom ya, jadi bisa langsung menerima bahan paparannya secara langsung. Baik, Pak. Gitu Pak Tio, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penjelasan yang sangat cepat ini. Nanti kita lanjut ke Bu Yekti untuk sesi diskusi lagi, Bu. Silakan Bu, Pak Tio. Ya, terima kasih Pak Edo atas paparannya. Tadi sempat terputus sebentar, tapi kita sudah sambung lagi. Dan selama tadi Pak Edo menghilang sejenak, saya sempat berdiskusi juga dengan Bu Yekti. Sempat berdiskusi juga dengan Bu Yekti, apakah memang APIP ini seorang diri dalam melakukan pengawasan internal. Tapi ternyata dan sudah lazimnya kita semua yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mempunyai peran penting dalam mengawal pengadaan barang jasa kita. Dan untuk melengkapi paparan Pak Edo, ya kan, tadi sudah sempat dibahas sedikit temuan-temuan berulang, Bu. Nah, para audiens juga pengen tahu, Bu, dari sisi dari perspektif UKPBJ, temuan-temuan apa saja yang kerap kali terjadi, tidak bisa dibilang sering tapi mungkin ada, selalu ada gitu. Yang ini mungkin bisa jadi masukan kita semua supaya ada tindak lanjut dari hasil temuan ini. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas moderator yang juga pastinya milenial. Oke. PPK juga, Bu. Oh ya, okay. Pak moderatornya juga PPK, Bu. Jadi ini doa ditanya juga. PPK yang ini doa apa sumpah, ya? Pak? Kan mantan PPK ya, mantan PPK. Ya, Pak Edo, terima kasih tadi sudah memberikan pencerahan ke kita ya. Banyak betul tadi disampaikan bahwa APIP ya memang mitra kita, mitra UKPBJ, mitra semua pelaku pengadaan barang jasa, untuk juga bisa mendeliver hasil pekerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang jasa tadi yang disebut Pak Edo ya. Ya, untuk mengawali dari paparan saya, sebenarnya saya juga pengen singkat aja Mas, karena ini kan sebenarnya juga perspektif audit ya, audit pengadaan barang jasa dari sisi kami UKPBJ. Oh ya, nggak perlu dikenalkan, tadi sudah dikenalkan sama Pak moderator. Ada alamat Instagramnya nggak Bu di papar? Ada flyernya kok, ada flyer. Ada. Instagram Pak Tio udah menyebarkan flyernya ke seluruh Indonesia, Bu. Ya. Jadi foto kita tersebar seluruh Indonesia, Bu. Betul. Jadi Mas Tio. Komunikasi untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, kita ada IG resmi UKPBJ. Ya, mungkin teman-teman. Sebentar, saya mau follow. Tapi saya nggak punya akun follow. Instagram. Oh, atau akunnya ada, tapi bikin akun dulu. Bikin, Bu. Monggo, lanjut Bu. Oke. Ini dia kami sudah membuat klaster sebenarnya, klaster sepantauan kami. Kalau tadi disinggung potensi temuan yang berulang, ya. Ini udah jelas ya suara saya. Sudah. Oke. Ini biasanya saya suaranya lantang. Di sini kenapa malu-malu? Mungkin harus datang lagi Bu di episode berikutnya. Oke, potensi temuan pemeriksaan pengadaan barang jasa itu kita mengklasternya ada 4 clustering. Satu di proses perencanaan pengadaan. Teman-teman bisa baca ya di sana ya.
Di proses perencanaan pengadaan ini pastinya juga ada ranah PPK atau ranah user di sana, karena di situ ada perencanaan yang sebenarnya nggak sesuai dengan kebutuhan mungkin. Terus penganggaran yang ternyata kurang efektif dan tidak tepat. Contohnya apa? Penganggaran yang ternyata pada akhirnya nanti di hasil pengadaan banyak sekali sisa anggaran, gitu. Sisa anggaran yang dialokasikan dari pagu gitu, atau pada saat perhitungan HPS ternyata betul menyisakan banyak sisa anggaran dari pagu yang sudah tersedia. Nah, lalu berikutnya adalah penyusunan HPS yang mungkin tidak sesuai dengan pasar, harga pasar. Mungkin saja, mohon maaf, HPS yang disusun oleh teman-teman PPK ternyata mengacu pada harga tahun lalu, misalkan pada saat menyusun RKKL gitu ya. Nah, ini mungkin saja itu ada. Berikutnya spek teknis yang tidak standar. Spek teknis yang tidak standar ini ya bisa, maksudnya tidak standar itu misalkan di tender biasa ya. Seharusnya kan tidak mengarah pada satu merek. Lain halnya kalau sekarang di Perpres 16/18 kita ada tender cepat yang mana dibolehkan untuk mentioning merek, gitu kan? Itu juga masih ada. Lalu berikutnya adalah alokasi waktu yang tidak realistis. ini yang bahkan sering justru usernya mungkin karena terlalu banyak tusinya sehingga pengadaan yang harusnya sudah dilaksanakan di awal tahun ya Pak Edo ya, itu telat, baru dilakukan di akhir-akhir. Akhirnya waktu untuk pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan itu jadi sangat mepet. Padahal pekerjaan yang dilakukan harus membutuhkan hasil yang rumit ternyata, atau proses yang rumit dan sebagainya. Lalu klaster kedua adalah pemilihan penyedia. Klaster pemilihan penyedia di sini ini menjadi ranahnya Pokja pemilihan sebenarnya. Di mana di situ ada dokumen pemilihan yang ternyata tidak sejalan dengan Perpres 16/18. Kembali ini menjadi tantangan buat kita semua untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari masing-masing Pokja pemilihan ya, untuk bisa mengakomodir peraturan-peraturan yang sudah pasti terbaru gitu, versi terbaru. Sama halnya kayak konstruksi. Contoh saja konstruksi. Masih saja itu ada memasukkan peralatan-peralatan, mohon maaf ya, kayak cangkul dan sebagainya, sebenarnya sudah tidak kan ya. Tapi itu masih ada dan harus Pokja pemilihan yang terlibat di sana, saya harapkan juga JFPPBJ itu sangat terbuka untuk proaktif mencari aturan-aturan terbaru. Mungkin UKPBJ sangat terbatas untuk memberikan sosialisasi atau diseminasi terhadap peraturan-peraturan baru. Tapi saya harap teman-teman juga proaktif untuk bisa membuka diri, membuka luas wawasan untuk bisa aktif. Iya, ya, aktif untuk melakukan itu. Terus yang kedua, nah ini menarik karena ini biasanya menjadi catatan dari auditor eksternal BPK, yaitu tidak melakukan uji forensik terhadap IP address-nya penyedia misalkan, di mana di situ ternyata disinyalir pada saat post audit disinyalir dalam pengadaan ini ada persekongkolan gitu. Nah, Pokja pemilihan itu biasa dituntut loh, kenapa nggak melakukan uji forensik? Padahal sebenarnya kita tahu ya, mungkin teman-teman JF tahu, teman-teman pelaku pengadaan tahu, kewenangan Pokja pemilihan kan nggak sampai sana sebenarnya. Betul. Tapi ya ini perspektif yang berbeda dari auditor maupun pelaksana pengadaan barang jasa. Terkadang kita dituntut harusnya bisa dong, padahal kewenangan kita nggak sampai sana gitu, ya. Terus berikutnya adalah proses evaluasi yang tidak berimbang. Misalkan, ini penyedia nih ada ternyata 30 penyedia, atau let's say 10 lah, 10.
karena ini adalah diambil sistem gugur, jadi dia pasti ngambil harga terendah. Harga terendah. 3 terbaik terendah gitu. Dan that's it. 3 itu aja yang dievaluasi. Misal mungkin karena dari sisi efisiensi dan sebagainya. Sebenarnya sih kan harusnya idealnya kan memang yang lain juga mendapatkan kesempatan untuk dievaluasi. Ya gitu. Tapi satu dan lain hal pasti Pokja pemilihan biasanya ada trik-trik lah untuk bisa ini. Nah berikutnya adalah jawaban sanggahan yang tidak tepat atau kurang tepat. Terkadang ini kembali lagi ke kapasitas dari masing-masing anggota Pokja ya. Ada pernah kami ini contoh saja. Bisa di-cut ya sewaktu-waktu kalau misalnya ada pertanyaan ini. Bisa, Bu. Bisa. Monggo loh. Kita interaktif aja ya Mas ya. Iya, Bu. Nggak harus nunggu sampai selesai. Ada pernah waktu itu di Provinsi Riau, Kanwil Riau ya. Saya lupa tepatnya satkernya mana. Itu kami melakukan review dan pendampingan bersama-sama loh sama Itjen. Turun ke sana, turun ke satker. Karena ada permasalahan di mana sanggahan yang diberikan oleh Pokja pemilihan itu potensi untuk menjadi pengaduan. Jadi artinya tidak diterima gitu ya oleh penyedia. Nah akhirnya mendorong kami untuk cari tahu kan. Nah akhirnya berdua bersama-sama tuh bersinergi dengan Apip, Itjen untuk turun ke satker dan menanyakan serta melakukan fungsi masing-masing ya. Dimana tadi sudah disinggung tim Itjen melakukan probability audit. Nah kami UKPBJ menurut fungsinya di Perpres 16 juga kami melakukan probability advice dari apa yang kami temukan di lapangan. Jadi ya seperti itu ya. Ini suaranya nggak jelas ya? Mungkin agak kurang dekat Bu, lebih didekatkan lagi. Ini maaf ya karena bukan penyanyi, jadi agak ya. Cukup Bu. Cukup ya. Mas Edo, saya tidak semerdu Mas Edo, jadi sorry agak paranoid dengan kedekatan mic. Aduh, suara saya juga tidak merdu Bu. Gitu ya, jadi untuk menyikapi itu kami melakukan fungsi masing-masing. Kita turun berdua ke lapangan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Itjen melakukan probability audit dan kami melakukan probability advice dari situasi atau pendalaman di lokasi saat itu. Nah, itu terjadi. Lalu klaster yang berikutnya yaitu manajemen kontrak. Di situ satu keterlambatan penerbitan SPPBJ. Itu sering juga terjadi ya. Sorry, PPK-nya mungkin tidak di tempat. Kadang juga komunikasi nih. Dari Pokja ke PPK. Itu akhirnya postpone, delay. Delay dari jadwal yang seharusnya dilakukan penerbitan SPPBJ. Ini juga artinya mempengaruhi kinerja dari proses pengadaan barang jasa sendiri. Mungkin akan berpengaruh dengan timeline dari si penyedia untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya. Ini akan berpengaruh ke depannya nanti. Lalu yang kedua adalah perubahan kontrak yang tidak sesuai aturan. Nah, ini adendum kontrak. Betul. Jadi perubahan kontrak, adendum kontrak yang mungkin ternyata dari sisi audit menimbulkan penyimpangan gitu atau inefisiensi bisa jadi seperti itu. Lalu berikutnya penetapan denda yang tidak tepat. Denda kan sekarang ada yang ada 2 kualifikasi ya denda itu ya. 1/1000 total. Dari total ada juga 1/mil dari bagian yang belum terlaksana. Betul. Nah ini kadang-kadang PPK suka mungkin based on experience ya, berdasarkan pengalaman hanya 1% dari keseluruhan total. Padahal sebenarnya penyedia itu sudah mendeliver pekerjaan 75%. Artinya kan ada sebenarnya
kewajiban penyedia untuk dikenakan denda hanya 25% dari pekerjaan yang belum terselesaikan harusnya. Nah, ini menjadi potensi nanti untuk bisa ditemukan temuan pemeriksaan pada saat post audit dilakukan baik itu oleh internal maupun eksternal. Berikutnya permasalahan surat jaminan. Ya, ini ada juga surat jaminan dalam arti jaminan pelaksanaan kontrak ya. Mungkin satu dan lain hal diterbitkan oleh penerbit yang sama. Yes, penerbit-penerbit yang maaf kurang kredibel, karena asuransi dan sebagainya itu kadang perlu juga dilihat kredibilitas dari perusahaan asuransi tersebut ya, tidak hanya terus sudah ada dan dianggap ini sudah valid dan sebagainya, tapi di balik itu juga perlu diperhatikan. Kadang surat jaminan dari bank, even dari bank sekalipun itu harus sudah juga dicek ini palsu atau ya kan, asli atau palsu gitu. Ya ini juga perlu diingat. Jangan sampai dapat surat jaminan yang KW-KW gitu kan. Atau WKWK. Ya itu. Lalu berikutnya serah terima hasil pekerjaan. Ini juga lagi-lagi masih juga ranah PPK yang dibantu oleh teman-teman panitia atau pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Gimana hasil pemeriksaannya udah sesuai belum dengan spek teknis? Kalau tadi Pak Edo menceritakan bahwa kebanyakan nih teman-teman untuk ini hanya berpatokan pada berita acara pemeriksaan. Padahal sebenarnya dokumentasi yang penting diperiksa oleh teman-teman auditor adalah berita acara serah terima hasil pekerjaan. Nah ini yang mungkin teman-teman juga harus betul-betul perhatikan. Berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan itu adalah hal sesuatu yang berbeda. Dan terkadang karena trust ini ya, PPK percaya aja ya, padahal ada ternyata 1 atau 2 item yang miss di sana. Ya, ini juga akan berpengaruh dan potensi untuk menjadi temuan pemeriksaan. Berikutnya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran. Nah, mungkin terkadang kita hanya concern terhadap jadwal pekerjaan tenggat waktu sekian gitu. Tapi kita juga harus perhatikan di mana tadi Mas Edo juga menyinggung ini bendahara-bendahara juga harus concern ya. Karena sebenarnya kan kalau draft kontrak sudah harus sudah harus daftarkan. Iya. Setelah 5 hari kerja setelah tanda tangan kontrak ada deadline 5 hari untuk mendaftarkan ke KPPN setempat. Betul. Itu untuk menjaga equity dari ketersediaan anggaran di KPPN ya tentu. Nah, ini 11-12 atau berbanding lurus juga dengan pembayarannya nanti. Nah, terkadang keterlambatan ini akan berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran juga. Karena keterlambatan hasil pekerjaan efeknya banyak, Bu. Banyak. Penyedia terlambat dibayar, progresnya juga terlambat. Pastinya. Cash flow-nya nggak jalan. Nah, itu dia. Itu dia. Dan terlebih dengan kondisi yang saat ini ya, di mana KPPN sudah sangat membatasi SPM yang masuk. Ini agak bahaya juga karena 1 hari ternyata hanya 1 SPM kalau nggak salah. Iya. Ini yang kami sinyalir untuk bisa jadi temuan pemeriksaan nantinya gitu. Karena pembayaran juga ada deadline kan 17 hari dari sejak dia menyelesaikan pekerjaan. Itu dia hanya punya hak tagih 17 hari. Ada ya, mohon maaf penyedianya saking nagih ya Bu, bukan nerima ya. nagih. Hak tagih bagi penyedia itu sebenarnya 17 hari dari sejak dia menyelesaikan pekerjaan. Ini yang kadang terlewat. Mungkin teman-teman sudah lah, sudah dianggap selesai. Loh, penyedianya nggak nagih-nagih. Ini potensi nanti dia tidak akan terbayar justru. Dan kita temukan beberapa case, kalau nggak salah AHU juga ya. Iya, ada. Bu. Ada yang tidak terbayar karena lewat waktu. Nah, Pak Edo pasti paham betul terkait itu. Dan ini potensi memang untuk bisa jadi temuan pemeriksaan. Baik. Ya, saya nggak akan terlalu banyak
ngomongin mitigasi resiko, karena ini sebenarnya sudah dijelaskan juga di Perpres 16/18, karena UKPBJ sebenarnya juga melakukan mitigasi resiko dari awal sampai akhir. Di sini bisa teman-teman baca semua, sangat jelas di sana ya, mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, proses pemilihannya sendiri, sampai pelaksanaan kontrak, hingga bermuara pada serah terima hasil pekerjaan. Itu UKPBJ sudah melakukan beberapa mitigasi di sana, hingga sampai pendampingan dan sebagainya. Ya. Berikutnya mungkin ini karena mungkin kemarin di sesi 1 sudah dijelaskan sama Pak Karo ya. Iya betul. Sesi 2 Bu, episode 2. Oh sorry, episode 2. Episode 2 beliau sudah menjelaskan ini, tapi ini mungkin bisa menjadi edukasi tambahan buat teman-teman, mengingatkan kembali dan lebih mensosialisasikan UKPBJ. Kalau tadi Pak Edo bilang teman-teman daerah itu lidahnya udah terlalu lancar untuk ngomong ULP, masih agak kaku untuk ngomong UKPBJ, betul ya Mas Edo ya? Iya. Nah ini diingatkan kembali bahwa kami berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 16 tahun 2019, di mana UKPBJ Kemenkumham itu dibentuk. Kita melaksanakan 3 hal. Di sana pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang jasa, yang kedua pelaksanaan bimbingan, pendampingan atau konsultasi teknis pengadaan barang jasa, dan juga kita melakukan pengelolaan terhadap LPSI. Apa saja sih pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang jasa? Kami ada satu sistem aplikasi pendukung untuk tata kelola pengadaan barang jasa Kumham, itu Sipastiku. Sipastiku itu adalah sistem informasi pengelolaan pengadaan barang jasa terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM unggul. Jadi harapannya spirit dari kelembagaan UKPBJ itu kan dituntut sebagai Center of Excellence. Betul. Jadi pusat kita keunggulan ya Bu. Iya, adalah pusat keunggulan. Nah, kami harapkan aplikasi ini pun bisa mendukung untuk bisa mengantarkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi unggul di antara kementerian-kementerian lain. Oke, di sana kami ada fitur untuk layanan pengajuan. Tadi disebut Mas Edo juga bahwa UKPBJ harus memfasilitasi ini, bisa menjadi pejabat pengadaan, bisa menjadi pejabat pemilihan. Yes, kami mempunyai layanan untuk pengajuan itu. Karena kondisi JF kami tersebar di seluruh kantor wilayah maupun unit utama, dan karena kami juga melayani hampir 1.113 satker loh ya. Yeah. Kurang lebih ya, more and less 1.100. Jadi saya nggak salah nyebut Ibu Perkasa. Enggak sih. Ini bukan legitimasi terhadap title tadi, enggak sih sebenarnya. Hanya menjelaskan bahwa betapa kita memiliki satker yang sangat banyak. Bebannya berat. Betul. Lalu pengajuannya kan waktunya juga dibutuhkan untuk bisa terselesaikan dalam waktu singkat, sehingga kami melayani secara digital untuk pelayanan pengajuan baik itu pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan. Lalu kami punya fitur untuk bisa mengakomodir laporan pekerjaan, ini penting. Kalau tadi dibilang harusnya ada arsip digital. Nah, kami harapkan ini juga bisa menjadi salah satu fasilitas untuk itu. Jadi Mas Edo kalau butuh dokumen-dokumen perencanaan, pengadaan, kami ada dalam sistem ini. Cuman memang kami dalam forum ini saya juga meminta untuk dukungan lebih intens lagi buat teman-teman PPK juga sekretariat wilayah untuk bisa mengakomodir mengenai pelaporan, karena di sana ada beberapa yang harus juga terus diupdate seperti progres pekerjaan sudah berapa persen, terus kontrak. Kalau misalkan teman-teman PPK maupun Serpil bisa memanage e-kontrak pada SPSE, itu akan terserap di Sipastiku ini. Oke, jadi kalau kita input di LPSE otomatis akan
terstoring juga di kami. Iya, kenapa? Karena kami sudah terintegrasi. Sudah terintegrasi dengan SPSA, sudah terintegrasi dengan Sirup, sudah terintegrasi dengan e-katalog, e-purchasing dan harusnya sih harapannya dengan sistem ini tidak ada lagi double input, triple input apa yang biasanya kita harus lakukan ya. Jadi begitu teman-teman sudah konsisten, disiplin untuk mengisi fitur-fitur pada SPSA yang dimiliki oleh LKPP, insya Allah itu akan tergambar juga di kita. Ini saya jadi semangat Bu, mau mensosialisasikan Sipastiku lebih intens lagi. Iya. Pasti kegiatan gitu maksudnya. Boleh. Yuk kita inilah. Berarti ini Mas Edo, sorry, saya kayaknya sudah dapat kontrak untuk itu inovasi tuh. Mohon maaf Edo. saya nggak diajak. Oke. Jadi ini laporan reporting itu penting karena bagaimanapun kita bekerja sebagai birokrat, administrasi itu sangat penting, ya kan? Lalu berikutnya di Sipastiku ini juga merupakan pusat informasi. Pusat informasi untuk apa? Ya itu tadi, kebijakan-kebijakan terbaru, kegiatan-kegiatan terbaru. Nanti ini pun akan jadi materi nih untuk bisa diinformasikan lewat aplikasi kita bahwa ada loh pembelajaran yang sifatnya kekinian gitu ya. Podcast. Pembelajaran pengadaan barang jasa kekinian, podcast. Teknik baru dalam sosialisasi, Bu. Betul. Dan mendukung juga corporate university. Itu penting. Jadi ini hemat, tidak perlu nyewa hotel, Bu. Ya, biasanya kan Mas Tio nyewa hotel. Tapi masih boleh nggak, Pak? Tahun depan udah nggak boleh kan? Oh iya. Sudah. Suram dong. Iya, jadi pembatasan ya. Ini percobaan Bu, percobaan bahwa dengan metode podcast ini adalah metode sosialisasi teknik baru. Nah, tahun depan karena kegiatan kita juga semakin dibatasi, ini menjadi hal yang perlu dibiasakan Bu, bahwa dengan jarak jauh pun kita tetap bisa sharing ilmu, bisa saling tukar ilmu, konsultasi jarak jauh. Mas Eko, kayaknya kita harus segera urus copyright. Boleh. Lanjut. Iya. Lalu berikutnya juga produk hukum. Di sana ada peraturan-peraturan terbaru, kebijakan-kebijakan PBJ baru, baik itu internal maupun dari instansi pembina LKPP. Nah, itu akan ada di sana. Jadi teman-teman akan memudahkan untuk mencari di sana aksesnya. Berikutnya mungkin ini ada catatan nih ya. Jadi kalau AHU untuk laporan pengajuannya saya boleh informasikan melalui Sipastiku kami mencatat ada 21 SK Pokja pemilihan yang telah kami terbitkan untuk lingkungan AHU. Laporan pekerjaan juga. Nah, ini dia nih. Evaluasi sedikit ya. AHU masih di triwulan 2 tuh laporannya. Jadi kami masih tunggu COVID, Bu. Lockdown, Bu. Reporting ini penting. Kami masih tunggu untuk report di triwulan 3 nanti ya. Ini salah satunya kegiatan ini akan masuk report, Bu. Jadi pasti. Kita ngeles sedikit ya, Pak, boleh ya, Pak? Kita nunggu kegiatan ini dulu baru. Iya, boleh. Iya. Ya, terus fungsi yang kedua tadi pelaksanaan bimbingan, pendampingan atau konsultasi teknis. Sebenarnya kami sudah juga menginisiasi beberapa kali kegiatan di mana itu juga bisa dikategorikan bimbingan atau pendampingan gitu ya. Di 23 April 2020 kami sudah pernah mengadakan webinar saat itu untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam kondisi COVID ya, COVID-19. Dan di 11 Juni 2020 alhamdulillah kami memfasilitasi teman-teman fungsional pengadaan barang jasa untuk webinar terkait Dupak, penyusunan Dupak. Itu juga khusus untuk teman-teman fungsional BPJ karena kami selaku pembinanya di Kumham, Kementerian Hukum dan HAM, harapan kami juga PPBJ memiliki, karena ini PPBJ baru ya Mas Tio. Iya. Mungkin sangat sedikit pengalamannya
untuk bisa memberikan atau mencatat hasil kerjanya, angka kreditnya, sehingga kami memberikan webinar itu. 25 Juni di situ ada webinar kita terkait BAMA, dilakukan juga dengan banyak banyak narasumber, baik itu dari instansi terkait maupun juga praktisi-praktisi pengadaan profesional. Jadi mereka juga memberikan insight yang alhamdulillah dapat ini nih respon yang sangat positif dari teman-teman. Lalu 29 sampai 30 Juli kami alhamdulillah kemarin kita mengadakan Prakor UKPBJ dan ini mendapatkan dukungan banyak pihak. Itjen juga alhamdulillah memberikan dukungan karena kami mengalokasikan waktu saat itu, dan Bu Irwil 4 ya? 4. Iya, Irwil 4 alhamdulillah Irwil bisa hadir. Yes, Bu Lulu bisa memberikan banyak impact juga di acara tersebut. Jadi belajar sambil juga ini kemarin banyak sisi dari narasumber kita yang bisa digali. Lalu berikutnya kami juga melakukan penguatan waktu itu khususnya untuk konstruksi. Konstruksi itu menjadi penting saat itu kami angkat karena ternyata di triwulan 3 saja masih banyak yang baru minta SK Pokmil, bayangkan saja. Dan sampai sekarang pun Pak Edo, kami ini masih melayani ini loh, permintaan SK Pokja pemilihan untuk pekerjaan konstruksi. Bayangkan apa nggak deg-degan juga. Bulan segini. Oh, betul Pak. Waduh, ini dia takutnya. Yang saya takutkan itu, tapi nggak apa-apa kalau cuma beli kompor gas, nggak apa-apa Bu. Pak Tio beli kompor gas doang Bu. Oke. Iya. Makanya kami mengadakan itu kemarin. Lalu berikutnya insya Allah nanti ke depan dalam waktu dekat kami akan memfasilitasi untuk penyusunan RUP. Ini adalah pekerjaan juga dan kegiatan rutin sebenarnya yang dilakukan UKPBJ, Sekretariat Jenderal, di mana kita juga memfasilitasi seluruh sekretariat wilayah untuk penyusunan rencana umum pengadaan tahun anggaran 2021. Ya, terakhir ini alhamdulillah kita bisa digandeng sama AHU untuk kegiatan podcastnya, sehingga ini menjadi satu sarana untuk kami bisa melakukan bimbingan juga ya. Gitu. Lalu ini pengolahan LPSE. Ya, perlu diteruskan ya Pak ya, dan dilestarikan ini kegiatan yang sampai 2021 hilang nih. Di-maintain ini kegiatan, bagus sekali. Lalu LPSE kita mengelola, memang masih kita lakukan sinergi dengan Pusdatin karena saat ini memang belum secara 100% kami tangani karena memang LPSE awalnya ditempatkan di Pusdatin ya. Dan juga nanti ke depan sinerginya kami akan melakukan pengolahan LPSE ini terus bersama-sama dengan Pusdatin. Ya, harapannya dengan Itjen terkait tadi ada potensi temuan-temuan, itu kami mengharapkan ada sinergi yang positif antara kami UKPBJ dengan APIP, di mana harusnya kita ini melakukan pekerjaan ini selaku mitra kerja. Mitra kerja untuk bisa melakukan atau menghantarkan pelaksanaan pengadaan yang sesuai untuk mencapai value for money, di mana ada 4 hal value for money itu untuk saya takut dites nih. Oh coba boleh ya, boleh juga. Enggak, saya takut dites. Ya, di situ ada value for money itu kalau istilahnya teman-teman di kantor itu BMW seri L, Mas Tio, BMW seri L ya. Kenapa tuh Bu? Karena di situ ada tepat kualitas, tepat waktu, tepat SLA ya, service, terus
tepat juga. Biaya. Yes, biaya. Sama dengan kinerja. Selamat. Kinerja kan dilihat dari 4 hal itu ya. Apa faktor yang mempengaruhinya kinerja. Ini juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan UKPBJ dan APIP semakin harmonis ke depannya. Alhamdulillah dari dulu juga sudah harmonis ya, Mas Edo. Kedepannya saya harap kita banyak berkolaborasi untuk bisa mengawal pengadaan barang jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang diamanatkan oleh Perpres 16 tahun 2018. Saya pikir itu ya Mas Tio. Baik, terima kasih Bu Yekti. Ini daftar pertanyaan saya sudah saya coret-coret semua karena sudah terjawab ya. Oh, sudah nice. Terjawab. Tapi ternyata ini para audiens pertanyaan cukup banyak Bu. Nah, ini saya coba bacakan saja. Yes. Pertanyaan pertama dari Ade Kusuma dari Kanwil DKI. Halo Mas Ade. Halo Mas Ade ya. Mungkin bisa menunjukkan penampakan di layar. Menurut PMK nomor 231 tahun 2019 pasal 18. Wah, ini rigid sekali. Wow. Menyatakan bahwa PPN Udah Mas Tio, udah diedit Mas. Kalau itu udah diedit, salah edit. Mas Ade-nya udah yang benar. Tadi saya udah klarifikasi di chat. Terima kasih buat Mas Ade. Monggo sekalian Pak Edo, mungkin biar audiens yang lain juga tahu apa yang ditegaskan dalam PMK 231 2019 pasal 18 itu Pak Edo. Itu tentang pembayaran PPN ya Pak ya? Iya, itu kan hal yang baru. Kalau dulu kan kita kenalnya semua PPN itu 1 juta ya. 1 juta. Sekarang kan dinaikkan kembali rate-nya menjadi 2 juta ya. Tadi salah paparan saya sebenarnya salah edit Mas. Oh baik. Mas Ade mau mengoreksi aja. Udah diklarifikasi dengan Mas Ade. Jadi yang benar itu paparannya benar untuk PPN sama PPH di atas 2 juta. Baik, berarti PPH 22. Juga loh ini. Terima kasih Mas Ade. Kita ya Mas Edo. Mungkin ya kritis sekali ya. Harusnya dapat reward nih. Akan iya. Ini yang menarik pertanyaan berikutnya nih Mas Tio nih. Mungkin perlu dijawab segera nih Mas. Dari kalau dilihat ya. Ari Agustini, betul Pak ya? Dari Ari Agustini, mohon izin bertanya, siapakah yang bisa ditunjuk sebagai PPHP? Dari Pak Dedi dulu, Mas. Oh, Pak Dedi, sorry. Dari Pak Dedi dulu, Mas. Dari Pak Dedi Marubeni ya. Izin bertanya, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA. Jika PPK merangkap sebagai KPA juga, bagaimana penyerahannya? Nah, monggo saya kasih kesempatan pertama Pak Edo dulu. Monggo silakan, Pak. Jadi ini juga nanti mau sharing dengan Bu Yekti juga bahwa sebenarnya sampai sekarang tuh kami masih banyak menemukan PPK itu yang merangkap jadi KPA ya, masih banyak. Padahal harusnya tadi itu dengan adanya UKPBJ ini hal itu sudah tidak perlu terjadi karena harus bisa diantisipasi. Namun sampai sekarang tuh masih banyak sekali PPK yang merangkap jadi KPA, khususnya di satker-satker yang agak jauh dari Kanwil ya, Nah, dampaknya adalah terjadi itu apabila dia merangkap jadi PPK dan KPA, bagaimana proses penyerahannya gitu. Dan apakah ini tadi seperti Mas Topan juga itu tadi Hidayat Prabowo itu, bahwa apakah PPK dan merangkap KPA ini meskipun mereka tidak bersertifikat dibolehkan gitu. Kalau KPA merangkap PPK masih dibolehkan di Perpres 16 dengan kategori tertentu, tapi yang mau ditanyakan sama Mas Aida ini, apakah memang meskipun dia tidak bersertifikat barang dan jasa, apakah diperbolehkan gitu. Mungkin itu Mas Tio, nanti dibantu penjelasan dari Bu Yekti selaku KPBJ bagaimana. Kalau kami sih selalu tetap merekomendasikan agar sebisa mungkin KPA jangan merangkap PPK karena banyak pilihan ya, bisa dari Kanwil, bisa dari satker lain juga untuk menuju ke PPK dalam pelaksanaan barang dan jasa gitu. Karena kalau merangkap itu cenderung terjadi banyak kesalahan Mas. Satu, PPK itu kan kalau merangkap KPA itu
tidak fokus ya, tidak fokus dalam pengadaan karena dia juga melaksanakan tusi dia selaku kepala UPT gitu. Dan nah, gimana Bu Yekti gini? Kita mengatasi masalah ini? Ya, mungkin dijawab dulu Bu Yekti, silakan. Boleh. Oke, ya ini adalah situasi yang memang jadi kendala ya di Kementerian Hukum dan HAM, dan hal ini sebenarnya sudah pernah kami konsultasikan dengan LKPP karena memang satker kita yang sangat banyak dan hampir di setiap kabupaten nih jangkauannya itu memang seperti tadi Mas Edo, karena kecamatan malah Bu. Karena geografisnya kita ini sampai sampai ke pelosok gitu. Jadi agak kesulitan memang, tapi aturan dari yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan kayaknya memang masih membolehkan kan untuk itu, karena ini adalah jalan yang saya pikir sih win-win solution untuk bisa tetap menjalankan pengadaan barang jasa ini tetap berjalan gitu Pak. Jadi KPA masih boleh merangkap sebagai PPK. Atau PPK masih dirangkap oleh KPA karena satu dan lain situasi geografis yang memang tidak memungkinkan untuk ini. Tapi memang kalau tadi disinggung bahwa bagaimana dengan sertifikasi, kalau kami sih melihatnya PPK bersertifikat itu is a must ya. Sudah harus itu. Sudah menjadi syarat utama sebenarnya. Syarat utama PPK adalah setidaknya dia memiliki sertifikasi pengadaan barang jasa tingkat dasar. Jadi mohon izin, ada beberapa kegiatan kami yang tadi kami sudah sebut di ini, dan kita juga pernah memfasilitasi waktu itu ya di Novotel ya, Mas Tio. Di mana itu dijelaskan bahwa PPK yang tidak bersertifikat mohon untuk juga legowo memberikan memberikan kewenangannya sebagai PPK itu pada yang memang kompeten, yaitu yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Itu sih ya. Dan baseline-nya adalah memang untuk PPK itu udah harus bersertifikat gitu. Iya. Tadi menambahkan kesulitannya karena dia merangkap KPA itu Mas Tio. Ketika dia merangkap KPA karena ada kelonggaran terhadap sertifikat, itu terjadi banyak masalah. Kenapa? Pemahaman dia terhadap pengadaan barang dan jasa rendah, tapi dia melakukan pekerjaan kegiatan pengadaan barang dan jasa gitu. Itu kadang-kadang bukan tidak dilarang, di dalam Perpres juga dibolehkan dalam hal tertentu KPA boleh merangkap PPK. Cuma kadang-kadang KPA yang ini tidak bersertifikat, bahkan tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan pengadaan barang dan jasa Mas Tio. Sehingga dalam pelaksanaan jadinya sering terjadi kesalahan ya, bukan penyimpangan tapi kesalahan yang bersikap fatal jadinya. Akhirnya ketika audit eksternal datang, audit eksternal menganggap itu sebagai sesuatu yang harus tindakan keras, bahkan sampai ke pengembalian ke kas negara gitu. Itu juga memang harus jadi perhatian teman-teman di daerah ya gitu. Bahwa apabila memang KPA merangkap PPK, seperti Bu Yeti bilang, dia harus aktif ya. Ketika dia sudah memutuskan diri sebagai KPA merangkap PPK, harus aktif dalam mengembangkan ilmu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Sehingga tidak potensi terjadi kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa bisa diminimalkan resikonya. Gitu Pak. Mas Tio. Baik Pak Edo, terima kasih. Saya nambahin sedikit boleh? Monggo silakan Bu. Ya, sejalan dengan tadi sampaikan Mas Edo ya, bahwa sebenarnya PPK ini kan dia juga bisa membentuk tim pendukung, tim teknis, tim pendukung. Kalau memang kapasitas yang bersangkutan dirasa memang, nggak kepegang nih, aku nggak ngerti nih mengenai ini, lakukan kewenangan itu gitu, gunakan kewenangan itu untuk membuat atau bentuk tim pendukung tadi.
Jadi segala objek yang dia harus emban bisa dikerjakan secara profesional oleh si tim pendukung. Tentu tim pendukung yang ditunjuk adalah memang yang capable ya, capable. Artinya mungkin ya tadi itu teman-teman PPBJ yang ditempatkan di kantor wilayah ini bisa dioptimalkan untuk itu. Jadi saya pikir itu ya solusi yang jauh lebih nyaman gitu. Dan kalau mengenai pelaporan tadi, gimana PPK untuk bisa melaporkan pada dirinya sendiri, ya itu memang kewenangannya ya gitu kan ya. Tapi memang itu melaporkan ke diri sendiri. Ya, melaporkan pada diri sendiri kan ibaratnya Mas Edo. Tapi ya memang itu kewenangannya. Ya. Baik. Juga tadi saya tambahkan sedikit juga. Di episode pertama kita sempat bahas juga Bu tentang urgensi pengadaan bagi user gitu kan. Sebenarnya esensinya tugas-tugas PPK ini adalah tugas manajerial yang sebenarnya di level manajerial gitu, mungkin kalau di istilah pemerintahan ada pengawat, administrator gitu, yang memang juga sudah harus menguasai. Dan untuk itulah dari dilatar belakangi hal tersebut program ini dimunculkan Bu, supaya user ini pada melek. Kita butuh loh sosok PPK nih. Dan kebutuhan kita masih sangat tinggi gitu untuk jabatan-jabatan PPK. Mungkin itu tambahannya. Nah, ini ada juga yang ingin bergabung dari audiens kita, yaitu ini salah satu punggawanya Bu Yekti Andriani juga, Mas Mahdi Syamri. Assalamualaikum Mas. Wah, ini sudah ganteng sekali. Waalaikumsalam. Web ya Mas ya. Waalaikumsalam. Siap. Alhamdulillah. Tunggu Mas. Ayo, nanyanya jangan bikin malu, jangan bikin malu ini. Ini nanya langsung dapat angka kredit. Saya hanya nanya satu, saran dua Pak. Ini. Hanya satu, saran dua. Sarannya dulu Mas. Yang pertama untuk pertanyaan dulu lah. Oke. Pertanyaan saya terkait masalah bagaimana tindak lanjut Apip terkait aduan masyarakat di sosial media, karena banyaknya pengaduan masyarakat terkait lelang-lelang itu yang pernah saya dapatkan sendiri itu banyak lewat sosial media Pak. Yang pertama untuk pertanyaannya. Untuk sarannya, saya melihat tadi di dalam paparannya Pak dari Bapak Edo itu dalam perencanaan pengadaan hanya mereview RKKL dan sebagainya sebagai mitigasi sebagai probity audit. Nah, yang ingin saya sarankan mungkin bisa sebagai probity audit di daerah persiapan pengadaan, di mana persiapan pengadaan ini mencakup 3 hal nih. Yang pertama spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak. Di mana 3 ini yang sangat krusial sebenarnya pada saat merancang kontrak, pada saat merencanakan pengadaan ini sebenarnya seperti itu. Jadi saran saya untuk Apip yang pertama itu adalah bagaimana kita mungkin berkolaborasinya itu dengan probity auditnya di daerah persiapan pengadaan, karena saya melihat hanya di di tahap perencanaan pengadaan. Di tahap perencanaan pengadaan itu saya sarankan satu yang pertama hanya melihat review RKKL itu hanya sebatas review, bukan mendampingi user dalam mengidentifikasi kebutuhan. Saya kira dari situ bisa merencanakan yang baik itu hasilnya akan baik juga. Kalau kita merencanakan yang gagal, pasti kita merencanakan kegagalan. Baik Pak Edo, monggo silakan langsung ditanggapi. Nah, iya, tadi Mas apa namanya? Mahdi Syamri Pak. Namanya saya. Mahdi Syamri. Panggilannya Pak apa Pak? Mahdi Pak. Pak Syafri ya? Pak Mahdi. Oh iya Pak Mahdi ya. Ya, Pak Mahdi ya. Jadi sebenarnya kan untuk kami itu kan ada tingkat ya, 3 tingkat ya, 1 di perencanaan pengadaan. Ini maksudnya perencanaan pengadaan itu bukan perencanaan lelang ya, karena untuk perencanaan lelang ada di proses lelang ya. Proses lelang itu dari perencanaan sampai
penetapan ya. Nah, maksudnya untuk di perencanaan pengadaan itu memang ada review RKKL dan review RKBMN. Namun, ya kalau yang dimaksud Mahmadi itu apabila di dalam perencanaan nanti diminta auditor dalam membantu manajemen resikonya. Nah, itu ada Pak sekarang kami Pak. Karena Inspektorat Jenderal juga sekarang lagi melakukan sosialisasi pembangunan manajemen risiko terkait kebutuhan satuan kerja Pak Madi. Jadi memang benar Pak Madi benar bahwa sebenarnya di dalam perencanaan pengadaan pun sebenarnya satuan kerja itu bisa dibantu untuk memetakan risiko-risiko pengadaan mereka sehingga mereka tahu bahwa pengadaan manakah yang mereka benar-benar butuhkan gitu Pak. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan Pak, tapi yang karena untuk manajemen risiko ini sifatnya adalah kewajiban Satker. Nah, Satker biasanya meminta pendampingan dari inspektorat untuk melakukan pemetaan manajemen risiko. Nah, tadi seperti Pak Mahdi bilang bahwa pemetaan manajemen risiko untuk di level ya, Pak Mahdi bilang ada sampaikan agar bisa di level perencanaan ya Mas Mahdi ya, agar bisa di tahap perencanaan gitu Pak ya. Di tahap persiapan pemilihan Pak. Jadi perencanaan, dalam perencanaan itu ada dua ini Pak. Ada perencanaan pengadaan, ada persiapan pemilihan. Dan ini masih di ranah persiapan. Oh, maksudnya di persiapan pemilihan? Ya, persiapan pemilihan. Oh, masuk Pak Mahdi di persiapan pemilihan? Ya, betul. Oh, itu masuk probability audit Pak? Di probability audit itu masuk Pak? Ya, kami Pak, nanti masuknya di probability audit. Ya, betul. Probability audit terkait di persiapan pemilihan. Itu yang saran saya, Pak. Iya. Iya, tapi izin Mas Mahdi, jadi kalau probability audit itu karena memang adalah sifatnya harus inisiatifnya harus dari Satker, jadi namanya Satker harus meminta Pak Mahdi. Kalau inspektorat yang turun namanya program kerja audit, Pak. Jadi probability audit ini adalah sifatnya sebenarnya adalah request dari satuan kerja inisiatif untuk meminta bantuan auditor dalam mendampingi mereka dalam proses perencanaan pengadaan ya untuk lelang gitu ya. Apabila satuan kerjanya tidak punya anggaran, bisa meminta anggaran anggarannya dibebankan kepada Inspektorat Jenderal. Apabila satuan kerjanya memiliki anggaran khusus untuk itu, nah, bisa anggaran kegiatannya dibebankan kepada Satker. Jadi Pak Mahdi itu udah pernah kita lakukan juga Pak Mahdi, tapi ini sifatnya karena harus inisiatif dari satuan kerja untuk meminta ya Pak Mahdi ya, untuk meminta kepada inspektorat untuk melakukan pendampingan mulai dari level perencanaan Pak Mahdi. Bisa dilakukan Pak Mahdi. Nah, itu sudah pernah kita laksanakan. Ya mudah-mudahan Pak dari podcast ini teman-teman yang di daerah itu sudah mulai dari sekarang bisa paham seperti itu sehingga mereka ada nih probability audit yang bisa bisa digunakan oleh teman-teman di daerah untuk didampingi seperti itu karena kami melihat yang di daerah pun seperti itu apitnya itu datang telat biasanya Pak seperti jadi ya terjadi insiden dulu setelah itu baru datang apit. Jadi kami menyarankan sih seperti itu Pak. Kemudian yang kedua untuk yang syarat yang pertanyaan tadi Pak, izin. Yang medsos Pak, pengaduan. Medsos. Yang mana Pak Mahdi? Pengaduan masyarakat melalui. Banyak pengaduan masyarakat terkait medsos Pak. Salah satunya yang kemarin yang pernah saya bantu untuk menjawab yang terkait di pengadaan, maaf saya sebut di Jambi atau Lampung seperti itu Pak. Gitu. Ya gimana Pak? Pertanyaannya adalah? Pertanyaannya bagaimana tindak lanjut dari pengaduan tersebut jika dilaksanakan di media sosial Pak. Apakah ada regulasi tersendiri terkait masalah? Kan kita di dalam Perpres 16 itu kalau misalnya APH itu mengadukan ada pengaduan dari masyarakat ke APH ke APIP. Nah, bagaimana kalau misalnya dari masyarakat. masyarakat sendiri yang mengadunya itu langsung di media sosial, Pak, seperti itu.
Oke, terima kasih ya pertanyaan Pak Mandi ya. Jadi Pak Tio, sebelum saya jawab pertanyaan yang kedua, jadi Pak Mandi juga informasikan kepada teman-teman ya, dengan adanya COVID-19 ini juga memang merubah wacana kita dalam melaksanakan kegiatan ya. Jadi banyak sekarang probability audit juga atau konsultasi tidak perlu harus auditor turun ke daerah Pak, karena jauh. Bisa melalui kegiatan-kegiatan Zoom Pak. Dari kami juga udah bisa udah pernah dan udah mulai melakukannya Pak Madi ya. Teman-teman semua juga apabila membutuhkan asistensi dari auditor, tinggal melakukan komunikasi dengan auditor. Apabila memang dibutuhkan bisa dilakukan kegiatan Zoom. Ini memang luar biasa sekali teknologi sekarang ya. COVID-19 ini membawa wacana baru dalam pelaksanaan kegiatan ya. Jadi kita tidak perlu diskusi harus tatap muka, bisa melalui kegiatan Zoom bersama. Nah, bisa dia menjadi masukan bagi teman-teman yang hadir di sini semua untuk bisa berkoordinasi dengan auditor masing-masing. Untuk yang kedua Pak Madi terkait dengan media sosial ya. Untuk kegiatan media sosial ini Pak, kami belum sebaiknya kan kita sudah ada portal resmi ya. Kemenkumham itu sebaiknya diarahkan ke dalam portal yaitu e-lapor atau whistleblowing system ya. Nah, itu akan lebih tepat salurannya sehingga rekomendasinya langsung segera ditangani oleh Inspektorat Jenderal Pak Madi. Kalau media sosial itu kadang-kadang ya kita maksudnya nunggu harus viral dulu untuk menjadi atensi pimpinan ya Pak Madi ya. Karena tidak selamanya teman-teman auditor juga keep attention untuk media sosial ya. Tapi kalau sudah dilaporkan melalui e-lapor atau WBS-nya Kemenkumham yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal, itu biasa langsung ditangani Pak Mandi. Karena memang ada SOP-nya ya. Berapa hari setelah pelaporan di e-lapor dan WBS bisa langsung. Kalau melalui media sosial ini kadang-kadang kita bingung Pak Madi, karena apa? Tindak lanjutnya seperti apa gitu. Kadang-kadang apakah itu curhatan emosi sesaat atau memang ada barang bukti. Tapi ada beberapa sih upload di media sosial yang ternyata itu merupakan alat bukti yang di-upload itu bisa langsung kami tangani Pak Madi. Biasa gitu. Tapi jadi, kalau hanya sekedar luapan emosi gitu Pak, hanya sekedar meluapkan perasaan dia di media sosial terhadap sesuatu pengadaan, biasa kita ini dulu Pak Madi, menghubungi orangnya, apakah itu benar atau tidak gitu, atensi pimpinan. Biasa sih gitu. Tapi kalau melalui e-lapor, salurannya udah resmi Pak Madi, pasti pasti ditangani, ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal. Kalau media sosial itu nanti kita serahkan ke pimpinan dulu, kita menghubungi di masyarakat yang bersangkutan, apakah memang cuitannya atau tautan yang dia sampaikan di media sosial itu adalah sesuatu yang berdasarkan fakta atau tidak gitu Pak Madi. Baik Pak, jadi begini Pak, mohon izin. Yang pernah saya bantu terkait masalah aduan sosial di media sosial di Facebook teman-teman ini, itu terkait masalah pelelangan Pak, proses lelang. Ketika kita membawanya ke dalam aplikasi lapor dengan BPS dan sebagainya, itu memakan waktu Pak. Sementara mereka menunjukkan case-nya itu langsung real seperti itu Pak. Langsung diarahkan ke auditor aja Mas. Ya sebenarnya sih bisa langsung, maksudnya kalau ada teman-teman yang ini bisa langsung ke auditor ya, ke auditor atau menghubungi auditor gitu Pak. Kalau ke media sosial ini kan nunggu ada orang yang attention ya Pak Madi ya, gitu ya. Betul. Ya kan gitu. Kalau dia share di media sosial kan kita harus menunggu apakah memang media sosial dia itu bisa terlihat di di medsos saya gitu Pak ya, sehingga saya bisa mendeteksi gitu. Atau dia mention ya, dalam kegiatannya dia mention akun resminya inspektorat gitu. Misalnya dia punya Instagram Pak, nah dia bisa langsung mention Instagramnya Humas Ijen gitu Pak. Gitu. Ada beberapa seperti itu Pak. Nah kalau mau cepat ya,
Jadi dia harus Pak Edo dan mention Mas Mahdi. akun sosial kita juga, sehingga kita bisa mendeteksi gitu Pak Mahdi. Kira-kira gitu Pak Mahdi. Ya baik Pak Edo dan Baik, Mas Pak. Mahdi, saya sudah bisa menangkap inti pembicaraannya. Justru kalau saya melihatnya justru ini memang peluang bagi kita organisasi pemerintahan agar bisa lebih mendekatkan diri ke masyarakat gitu. Ya salah satunya program ini juga memanfaatkan media sosial gitu. Nah, apalagi pengaduan-pengaduan masyarakat justru memang ini yang harus kita jawab tantangannya. Kita harus bisa mengakomodir di era keterbukaan informasi ini semua kritikan, saran dari masyarakat melalui berbagai platform gitu. Tapi kita sekaligus juga kita mengarahkan bahwa memang ada prosedur tertentu yang harus dijalani untuk sama-sama mengawal kegiatan pemerintahan ini. Baik, mungkin itu ya, Mas Mahdi sudah cukup terjawab ya. Terima kasih banyak. Ini kandidat cukup terjawab dan mudah-mudahan sarannya bisa diterima, Pak. Terima kasih, sarannya sangat bermanfaat sekali. Ya. Saya yakin Pak Edo juga menyetujui hal itu. Ya, jadi benar Mas Tio. Nah, kita setuju sekali karena beberapa kasus itu ketika seorang masyarakat itu mention kita karena dia mention akun resminya kita gitu Pak. Ya. Jadi kita langsung bisa dapat informasi itu cepat gitu. Itu bisa langsung kita tangani gitu. Ya. Dan sebaiknya metodenya seperti itu. Tapi sekarang memang sudah waktunya kita membuka wacana teknologi yang lebih luas lagi. Ya. Atau mungkin di-share Pak, mentionnya kemana Pak? Mungkin seperti itu, FB-nya di sini, IG-nya ini, apa dan sebagainya. Ketika nanti ada satu case, nanti langsung kita mentionkan nanti ke sini. itu admin medsosnya tuh tugasnya yang menjawab semua. Oke. Yang masuk. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Bu. Cuma mungkin tidak sesuai dengan tema pembahasan kita, tapi tetap akan kami jawab. Cuman offline saja ya Bu ya. Ya. Nah, karena juga berhubung waktu sudah mendekati jam 12, ini sudah melebihi waktu yang kita Sudah lapar. Tapi saya sangat terima kasih sekali Bu, antusiasmenya audiens juga para narasumber sangat tinggi dalam kegiatan ini. Tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf kami harus sudahi dulu kegiatan ini sampai di sini. Tapi mohon berkenan untuk episode berikutnya. Yang lain kalau Pak Edo mau konsultasi dengan kita bisa menghubungi. Oh ya, betul. Bisa melalui medsos ya Pak. Melalui medsos saya juga bisa ya Pak ya. Ya. Dan jangan lupa Prokirol juga ada mungkin medsos. Sebagian di sini udah kenal saya. Oh iya. Justru akan nanti bisa konsultasi Pak. Bisa. Iya. Baik, untuk menutup kegiatan ini, saya biasa kita layani Pak Tio, layani WA. Iya, 24 jam ya Pak, kecuali tidur. Iya, jangan 24 jam dong, nanti nggak tidur saya. Iya, kecuali tidur Pak, tadi kan saya. Baik, untuk kegiatan ini Pak Edo, mohon closing statement Pak, bagaimana kami sebagai pengadaan baik ataupun user, bagaimana menyikapi audit pengadaan barang jasa ini. Silakan Pak. Ini saya closing statement dulu atau Bu Yekti? Atau Bekti dulu atau saya? Edo dulu yang jauh. Saya dulu yang jauh ya. Oke. Kalau saya sih pengalaman kita sebagai auditor gitu bahwa sebenarnya pengadaan barang jasa ini dasar aturan rule-nya tuh udah pasti Mas Tio. Udah pasti. Sebenarnya banyak teman-teman di daerah itu karena kurang belajar aja atau kurang pengalaman terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, bagi teman-teman yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, tentunya teman-teman yang berfungsi sebagai PPK, sebagai pejabat pemilihan, sebagai pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau pejabat pengadaan gitu ya. Jangan khawatir selama Anda on the track, lakukan, jalan terus. Apabila Anda butuh bantuan, kita ada Inspektorat Jenderal, ada Bu Yekti sebagai partner dalam melaksanakan pekerjaan barang dan jasa yang sesuai aturan yang berlaku. Jadi kita punya saluran di Inspektorat
sebagai konsultan dan juga dalam kegiatan probity audit yang bisa dimanfaatkan oleh Satker ya. Apalagi dengan teknologi sekarang, konsultasi dengan jarak jauh semakin dimudahkan. Kita bisa diskusi rapat dalam bentuk Zoom atau dalam WA group gitu ya. Jadi hal yang memudahkan untuk mencari solusi dalam setiap masalah. Yang paling utama adalah jangan berhenti mencari solusi, Pak Tio. Ada kita, ada Inspektorat Jenderal, ada Bu Ekti selaku UKPBJ untuk bagi teman-teman pelaksana pengadaan barang dan jasa untuk menemukan solusi apabila ada masalah di lapangan. Itu kalau saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Edo. Bu Ekti, bagaimana Bu closing statement, harapan dan mungkin juga masukan buat kita semua dalam menghadapi audit pengadaan barang jasa? Ya, teman-teman, yuk jangan alergi dengan audit. Audit adalah satu proses gimana kita untuk menyempurnakan pelaksanaan pekerjaan kita. Betul ya, Mas Edo ya? Jangan pernah alergi dan audit. Tadi Mas dia bilang awalnya saya tuh takut ketemu sama auditor gitu ya. Begitu ketemu sama Mas Edo ternyata. Dulu saya galak Bu, sama Tio. Ternyata pas dia tahu saya suka Korea, jadi dekat tuh. Oke, jadi intinya itu audit adalah satu proses di mana itu merupakan pembelajaran untuk penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan kita, karena dengan masukan dan juga koreksi dari teman-teman auditor ini menjadi satu langkah perbaikan buat kita untuk jadi mantap lagi untuk melangkah ke langkah-langkah berikutnya. Dan tentu kita semua memiliki tugas fungsi yang berbeda tapi tujuannya sebenarnya satu. So, harmony in diversity itu bagus sekali. Dengan segala perbedaan tapi kita tetap harmoni satu sama lain, sinergi, kolaborasi itu sangat penting karena itulah kita akan mewujudkan kinerja Kumham pasti untuk Indonesia maju. Amin. Amin. Siap. Quotable banget. Saya kayaknya harus nambah hashtag lagi, bukan jangan anti pengadaan tapi jangan anti audit. Boleh ya Pak? Atau Bapak mau bikin podcast sendiri nanti, jangan anti audit. Boleh deh ya. Iya. Dan juga jangan anti. Perlu join juga nih dengan Mas Tio di podcast. Baik, terima kasih Pak Edo. Kita perlu Bu Yekti. Ya, atas waktu dan kesempatannya, atas ilmunya, atas arahan bimbingannya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kerja, juga bagi masyarakat. Amin. Terutama Kementerian dan HAM, supaya pengadaan barang jasa pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM semakin baik. Amin, amin. Sampai ketemu lagi, ISP Milenial. Amin. Salam buat teman-teman semua. Iya, sama-sama Pak Edo. Salam juga buat warga Sulawesi Utara. Halo, yang menyimak acara ini. Sampai jumpa lagi dalam episode podcast Procure Podcast berikutnya. Saya Sastio Haji Darmawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tahap pertama, direktorat atau bagian atau satker wilayah itu menyampaikan usulan anggaran kepada kami.